Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hadza ila yaumin nahduh. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para komandan sekalian dan juga para sahabat-sahabat Ansor Banser di mana saja berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Baik sahabat-sahabat, izin para komandan pada kesempatan kali ini tentunya masih di channel Portal Infocom Satkorcap Banser Jakarta Barat. Pada kesempatan malam hari ini kami akan mengulik tentang perjalanan dua sahabat saya yang berasal dari Jakarta Timur, ini jauh-jauh datang ke Jakarta Barat tentunya ingin memberikan informasi yang sangat valid tentunya. Beliau ini adalah pegiat saber atau sapu bersih ranjau-ranjau paku yang ada di jalanan, tapi sekarang bukan paku ya, apa namanya? Payung. Rangka payung gitu. Saya akan mengulik tuntas terkait dengan masalah ranjau-ranjau yang ada di jalanan ini. Ya, assalamualaikum para sahabat. Selamat datang di Satkorcap Banser Jakarta Barat dengan sahabat Usmanto Febriansa dari Jakarta Selatan. Oh, siap. Ini yang satu sahabat TB Febriansa dari Jakarta Selatan, yang satu lagi sahabat Usmanto dari Satkorcap Jakarta Timur. Terkait itu saya sudah berkoordinasi dengan kasatnya, baik kasat Jakarta Selatan maupun kasat Jakarta Timur. Beliau sangat luar biasa. Izin pada malam hari ini saya akan mengulik nih tentang bagaimana ranjau-ranjau yang ada di jalanan ini. Memang apa namanya, saya melihat di videonya itu sangat ini ya, mengenaskan tentunya. Ini saya di sini malah melihat dari pemerintah mungkin sendiri sudah sejauh mana mengatasi ranjau paku yang ada di jalanan. Izin nih Pak dan sahabat Usmanto, sudah berapa lama menggeluti pegiat sapu bersih ranjau-ranjau di jalanan? Dari 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Iya. 2 tahun lebih ya. Iya. Tapi kalau sahabat TB nih Saya setahun. 1 tahun. Oh, berarti duluan dan Usmanto ya. Ini awalnya apa? Punya pikiran apa kok tahu-tahu gitu kan? Saya ingin berkontribusi pada negara ini ya, dalam arti walaupun bisa dibilang mungkin sepele menurut orang, tapi ini sangat krusial sekali karena menyangkut bagaimanapun ini keselamatan pengendara kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil gitu kan. Apa pertama kali yang terpikirkan dalam benak sahabat Usmanto nih? Tadinya pas lagi ngojek kena ranjau 2 kali kena di pancoran sama depan terus belakang DPR. Berarti aslinya pekerjaan ini ojol. Ojol. Tiap hari Sama ngojol. ojol. Jadi awalnya beliau ini jadi korban ranjau jalanan. Jadi punya inisiatif untuk bagaimana turun ke jalan membersihkan ranjau-ranjau tersebut. Ya sahabat, itulah Banser, pengabdian tanpa batas. Walaupun nggak ada gajinya, tapi untuk kemaslahatan masyarakat, Nolongin orang banyak akan kita lakukan. Ini ranjau-ranjau ini sebenarnya mohon maaf sahabat, dari jalanan mana aja atau dari titik mana menuju titik mana? Pertama dari jalur Selipi sampai ke stasiun Cawang, terus nyambung lagi ke Kalimalang. Budi Asi, Lumayan juga jaraknya. sama di Dinas LH Kebonanas. Bonanas, berarti dari mulai Selipi ya, Selipi disisir sampai Rawamangun juga banyak, Rawamangun. Rawamangun banyak juga. Ancol juga ada. Ancol juga ada enggak. Ini kan profesi sebagai ojek online, artinya sambil sambil keliling-keliling sekalian bawa alat untuk Ngojek tiap hari bawa alat magnet kalau lagi ada sebaran ranjau.
turun dulu mengutin ranjaunya. Siap, siap. Ibaratnya buat nyari pekerjaan, berbuat kebaikan juga kemanusiaan. Dunia akhirat dapat. Sahabat, itu Banser. Makanya ada yang bilang, Pak, kalau mau masuk Banser itu persyaratannya apa? Nah ini salah satu persyaratan itu luruskan niat dulu. Kalau niatnya nggak ikhlas, mungkin nggak usah ikut Banser deh. Karena memang Banser itu ya tugasnya seperti itu, tanpa pikir panjang, lillahi ta'ala, ikhlas demi kemaslahatan umat, demi kemaslahatan masyarakat, tanpa berpikir panjang, ya sahabat. Nah ini sahabat Febri ini, saya mau tanya, kan ojol juga nih, terus waktu untuk membersihkan jalanan itu saat-saat namanya kerja sebagai ojol itu, atau lah senggang waktu nanti kita operasi lagi gitu? Kalau saya sih, kalau udah satu arah ke Senayan dapat orderan sambil nyapu. Oh, sambil nyapu. Udah pick up penumpang selesai, baru kita pulang semanggi itu sambil lusurin. Sahabat Usman juga sama begitu. Sama, kalau jam-jam rawan sebarang aja mampir dulu ke Semanggi. Jam-jam sibuk, jam pulang kantor tuh rawan sebarang orang Kapayung, bahaya. Sebenarnya ranjau ini pasti kan ada yang menyebarkan ya. Kira-kira yang menyebarkan itu waktunya kapan? Waktunya itu pas pulang jam kerja. Nyebarin ranjaunya Sebelum jam kerja. sebelum jam kerja. Jam 2 Berarti siang sama jam 3 sore. jam 2 siang sampai jam 3 sore. Jam pulang kantor. Perkiraan ya, perkiraan kita nggak memastikan. Kalau malam kadang sebar lagi tuh. Malam. Oh, Malam. jadi berkali-kali. Iya. Sehari itu bisa nyapu Sehari bersih itu berapa? sebaran ranjau hampir 3 kali nyebar tuh. Pagi jam 6 paling rawan, jam 6. Jam 6 bekas malam nyebarin ya. Bekas malam yang nyebarin nggak ada yang mengutin, terus paginya banyak. Oh, jam 6 Pagi. Jam 6 pagi itu udah mulai nyapu. Iya. Apa berarti bekas malam disebar jam 6? Banyak. Banyak. Karena Udah nyapu. kalau malam nggak ada yang Nyusul. mengutin. Karena memang setahu saya itu kan rute saya kalau dari Jakarta Barat menuju kantor pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor kan di Tebet. Jadi itu memang lalu lintas saya kalau dari Jakarta Barat menuju kantor PW itu memang lalu lintas di sana itu sangat padat gitu kan, baik motor maupun mobilnya, dan itu jalur macet. Memang ya sangat kurang ajar sekali ya kalau kita ini, karena memang itu jalur-jalur rawan macet. Sedangkan kalau malam memang sepi sih, kalau malam sepi. Dan justru bukan tidak bahaya malam juga. Kalau kendaraan kita sedang melaju kencang terus kena ranjau itu otomatis oleng jatuh, dan itu pasti ya ancamannya keselamatan untuk pengendara sendiri, nyawa. Dan informasi kata pernah kejadian juga ya. Iya. Di mana itu sahabat? Di Tebet. Di Pancoran di atas. Oh, di flyover. Di flyover sama yang dekat Stasiun Cawang. Kena ranjau jatuh. Makan korban itu sampai meninggal dunia. Yang di Cawang. Yang di Cawang. Di flyover Pancoran. Oh, Pancoran sampai meninggal dunia korbannya. Iya. Akibat Bahaya. ini ulah tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab ini. Saya tidak tahu siapa orangnya, mudah-mudahan diberikan kesadaran. Amin. Karena memang ini ngeri ya, artinya satu ya merugikan kita semua lah, terutama pengendara. Mereka mungkin ya penghasilannya nggak seberapa, tapi dosanya ini yang lumayan. yang lumayan ya. Berat. Aduh. Dia yang nanggung. Nah ini selama ini dari mungkin dalam menyapu ranjau itu kan ketemu dengan apart kepolisian ataupun dishub misalnya, ataupun pemerintah daerah, pernah ketemu? Hampir tiap hari. Pas lagi mengutin. Pas nusurin. Kalau ketemu polisi yang baik membantu. Kalau yang buat bagus, lalu lintas lah. kadang suruh bikin macet. Oh, Kayak gitu. Iya. ada juga yang judes ya? Ada polisi Semanggi itu. Oh, ya ini ada ya suka dukanya pasti ada lah, tapi niat ikhlas insya Allah ya. Yang penting intinya satu, walaupun seperti itu kita berbuat kebaikan, tetapi ingat kita juga harus jaga keselamatan juga, karena memang itu
jalur-jalur jalan besar ya. Yang besar. Jadi rawan juga untuk keselamatan kita sendiri. Dan sahabat, saat ketemu dengan pemerintah daerah sendiri, apa tanggapan pemerintah daerah? Pemprov DKI lah kalau melihat seperti itu. Paling responnya dari Satpol PP. Cuek. Satpol PP. Cuek. Cuek. Pak Pemprov gimana nih? Tolonglah kalau bisa jangan dicuekin seperti itulah. Iya. Ya ini Banser ini memang pengabdiannya luar biasa walaupun tidak digaji tapi ada kepedulian untuk itu. Mohon dari pemerintah daerah, pemerintah kota, khususnya DKI Jakarta maupun pihak-pihak yang terkait untuk segera mengkondisikan jalan-jalan yang disebar-sebar ranjau seperti itu. Tentunya regulasinya yang harus diperbaiki. Artinya apa? Regulasi ini siapa nih di balik ini semua siapa? Oknumnya atau aktornya itu siapa? Itu perlu ada penanganan khusus tentunya. Kalau hanya menyapu jalanan gitu kan, ya kalau tidak ada tindakan yang Tegas. membuat jerah atau tindakan tegas untuk para pelaku ya susah juga. Di sini ini ada sahabat-sahabat Banser kita yang notabene mereka adalah seorang ojek online gitu kan, tapi mau peduli dengan keselamatan Orang warga yang melintas di jalan itu, apalagi dari Selipi sampai di Kalimalang itu kan treknya lumayan jauh gitu kan. Jalur ranjau tiap hari. Itu jalur ranjau tiap hari. Jadi pasti ada pelakunya dan saya yakin, kita semua yakin bahwa itu baik aparat penegak hukum maupun pemerintah kota Jakarta sendiri pasti bisa mengatasi itu. Saya percaya itu. Tapi kalau dilihat dari perjalanannya ini sudah 2 tahun ya nggak sebentar itu, waktu yang cukup lama juga. Mohon dari pihak terkait untuk mengkondisikan ini. Ya sahabat, terus ini kan cuaca juga tidak menentu nih. Apakah masih tetap untuk eksis membersihkan jalanan atau ini udah kita istirahat dulu? Gimana? Masih tetap Masih. jalan. Masih jalan. Masih jalan. Walaupun Justru hujan, kalau panas, tetap. Musim hujan banyak sebaran ranjau. Kasihan pulang kantor ban Orang yang bocor. melintas. Ya kalau yang saya lihat sendiri karena itu rute saya, jadi paham sekali kalau di jalan itu sangat ramai, ya. Jadi masih tetap jalan, masih tetap semangat ya. Iya. Pernah nggak ada misalkan dari pemerintah kota manggil gitu kan, panggil nih sahabat-sahabat ini untuk dimintai keterangan gitu kan, pernah nggak kejadian itu? Atau dari aparat kepolisian panggil ke? Kalau aparat kepolisian sih udah buat ngebersihin ASEAN. Kasihan acara KTT kemarin. KTT. Oh, Mm-mm. ya. Tapi kalau dari pihak Pemda belum. Belum ada yang minta audiensi. Iya. Udah laporan 3 kali ke Pemda DKI, Kalau didengar. yang datang Satpol PP patroli siang-siang. Hmm. Siang-siang nggak ada sebaran ranjau, adanya sore-sore sama pagi, malam. Iya, jadi memang sekarang ranjaunya ini kalau dulu paku ya, kalau sekarang itu sudah apa namanya Payung, jari-jari. diganti jadi rangka payung. Saya nggak habis pikir itu beli payungnya di mana ya, tokonya buat nyebar itu, karena memang saya lihat itu di dalam video nih, ada videonya nanti akan diputar nih, ada satu karung itu kan ngeri. Satu karung ini nggak mungkin lah kalau kita beli payung satu terus dapat satu karung ini tiap hari artinya kan memang seperti ada yang memfasilitasi. Nggak mungkin kalau memang dia beli satu payung paling juga hanya beberapa hari habis gitu. Iya. Dan bentuk barangnya itu ada yang baru juga, artinya yang baru motong gitu ya, bukan yang sudah berkarat. Saya lihat di tayangan video ini nih. Terus nah ini yang satu karung ini berapa lama nih hasil satu karung itu? Berapa hari atau berapa bulan dapat satu karung? Satu Ada yang di karung itu, saya lihat videonya. yang ini kali yang 1 ember ya? Ember. 1 ember. Yang 1 ember. Kadang dikasih ke Pemda 3 botol. Nah, itu berapa lama tuh? Satu hari lah, satu hari berapa banyak? Satu hari kurang lebihnya sebotol mineral. Yang tanggung. Oh, ya Bukan yang kecil, yang tanggung. lumayan juga. Itu berapa titik? Dari Selipi sampai ke jalur Kalimalang.
Berarti nggak satu titik, dalam arti itu Tiga. pokoknya disapu bersih dari Selipi Kalimalang gitu ya. Iya, paling rawan. Paling rawan di situ. Tapi Ancol juga pernah ke Ancol, ada juga. Ancol, paku yang dibawa kolong arah ke Barangnya tetap kalau di Ancol kebanyakan paku 5 cm. Paku sama ini sendal bayi dimasukin begini. Ibaratnya jangan dilindas ban bocor. Pakunya banyak kan dibengkok-bengkokin di modif. Ini kan udah 2 tahun. Pernah nggak sih penasaran ini siapa sih pelakunya gitu kan? Pernah nggak, terus bagaimana sih dia nyebarnya? Pernah nggak kepikiran atau ngintip gitu, buntutin, pernah nggak? Kalau saya pernah Gimana itu? malam waktu bawa customer jam 2-an. Jam 2 malam, Jam 2 pagi ya? malam. Yang nyebarnya motor matic. Mhm. Taruh di bawah dashboard Mio, Mhm. kayak digeser-geser gitu. Oh. Dari arah Pancoran itu. Soho turun Hmm. kayak dibuang-buang gitu lah Mio. Berarti kalau dia caranya ngumpet kayak gitu, artinya kalau dari CCTV nggak terlalu jelas ya. Nggak jelas. Kita naruh barang buktinya itu seperti apa, nyebarnya gimana. Tapi tentunya walaupun seperti itu, kita yakin aparat kepolisian ini sangat canggih lah dalam hal itu. Pasti bisa nangkap. Pasti bisa nangkap. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast di sini yang diadakan oleh Satpol Jakarta Barat bisa dipush lagi untuk ditangani terkait dengan ranjau rangka payung ini. Ya sahabat, terus ketika membersihkan itu kan pasti butuh peralatan kayak semacam magnet gitu kan, karena saya tahu itu pakai magnet beliau ini. Itu dari mana uangnya? Alhamdulillah modal sendiri Modal dari sendiri. salon bekas. Salon-salon bekas nggak kepake, kita cabut atasnya. Beli di tukang lapak barang bekas. Oh, jadi modal sendiri. Modal sendiri. Ya. Beliau ini adalah tukang ojek online. Kita tahu lah, bukan saya mengecilkan atau mengecilkan penghasilan seorang ojek online, tapi setidaknya kita harus berpikir juga kalau untuk membersihkan itu harus beli semuanya dari kantong pribadi, dan tentunya itu mengurangi juga jatah yang untuk di rumah gitu kan, karena demi untuk keselamatan orang lain. Nih sahabat-sahabat dan juga yang lainnya, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah daerah dan juga para kepolisian. Ya sahabat, terus kalau misalkan ada lagi membersihkan seperti itu gitu kan, terus ada order masuk ini kan berarti antara dua pilihan, mau meneruskan orderan atau meneruskan misi saber ini. Kalau saya sih terutama kalau udah nyampe di Titik rawan. titik rawannya udah saya matiin, udah bersih, steril, baru saya nyalain. Buat orang lain dulu kepedulian. Ini namanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan memang kalau kita mengulik hadis Nabi juga, sabda Nabi bahwa keimanan itu dibagi menjadi 70. Yang pertama itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang terakhir adalah membersihkan atau menyingkirkan duri dari jalanan. Saya pernah baca itu. Mudah-mudahan itu nggak salah. Dan ini memang spesial sekali bahwa kita jangan pernah kita ini mengucilkan satu kebaikan karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan diridhoi dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan jalan itu kita diselamatkan dari api neraka gitu kan. Nah, ini sahabat-sahabat ini memang luar biasa pengorbanannya, walaupun ada orderan masuk juga. Kalau sudah di titik itu, beliau ini akan lanjut untuk membersihkan jalanan yang terdapat ranjau. Dan ini treknya itu nggak dekat sahabat. Treknya itu kalau dari Selipi berarti masuk Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan sampai Jakarta Timur. Iya. Jalur rawan ranjau rangka payung. Dan saya tadi juga sempat melihat juga di bawah tadi ya, yang alat untuk sapu bersih ranjau payung ini, ada alatnya. Mana dia? Nah, ini
ini alatnya sahabat. Ini alatnya di sini ada magnet ya, magnet. Terus kalau magnetnya sendiri khusus apa ada magnet tertentu gitu untuk buat salon aja gitu. Bekas Salon salon aja. bekas salon bekas. salon ya. Ini isinya ranjau semua. Berarti kalau operasi itu ditaruh di belakang motor apa jalan Di kaki? depan. Oh depan. Oh Iya. depan motor diriin kayak gini Diriin. sambil jalan. Enggak. Apa Kalau di atas ada motor? dapat orderan, bawa dulu customer. Nah, Kalau udah customer selesai, baru kita telusurin. Parkir motor, kita ambil jalan. Motornya pinggirin dulu. motornya diparkirin dulu, Iya. terus ini baru kita jalan. Jalan. Kadang di tengah, kadang di pinggir terus barang ranjaunya. Ya, ini sekali satu ini ke tambal ban bisa 20.000 satu motor, satu Iya. ban. Belum Kalau- ban dalam 60. Nah, kalau kena ban dalamnya harus diganti 60.000. Nah, sedangkan lagi tanggal tua nggak bawa uang gitu Iya, kan, bahaya. pulang kerja panas-panasan, capek, harus nambal ban gitu kan. Aduh, mending kalau nggak nuntun dulu. Kalau nuntun dulu tambal bannya jauh sih. Kalau 2 kilo. Kalau malam kadang pada nutup dorongnya jauh. Nah, itu ini jangan disepelekan. Kita doakan beliau-beliau sehat selalu dan Amin. tetap semangat mengabdi untuk kemaslahatan orang lain. Ini adalah Itu 3 hari. ini. Iya. Ini 3 hari. 3 hari. Jadi satu botol ini mungkin ada sekitar Sekilo ada lebih. 1 kilo nih ada nih. Ini 3 hari. 3 hari. Itu Semanggi, Tebet, Kalimalang, 3 titik itu. Nah, ini kan udah 2 tahun lebih. Hmm. Ini berarti ngumpulin ini udah banyak. Udah banyak, kadang dikasih ke Pemda, ke Polsek, Buat apa? laporan. Ini ada hasil mengutin ranjau di jalanan Semanggi sampai ke stasiun Cawang, kadang ke Kalimalang. Distorin ke Polsek. Iya, buat ini Pak, ini saya nih tiap hari nemuin ranjau di titik-titik rawan. Berarti laporan juga sering kan? Sering. Laporan ke Polsek itu sering. Polsek, kadang ke polisi lalu lintas. Polantas. Iya. Tapi kalau sudah laporan terus sampai sekarang masih ada ya nggak tahu juga ya ini di mana ini. Ini lumayan banyak loh sahabat. Belum lagi yang ada di rumah kediaman beliau ya masih Iya. lebih banyak kan. Plastik. Sesuatu banget. Itulah yang saya bilang tadi, menjadi banser itu tidak mudah karena banser itu lillahi ta'ala dan juga harus tetap semangat karena yang diharapkan para banser itu adalah doa para kiai, ridho para kiai. Insya Allah kalau banser itu nggak lepas dari gandulan sarung kiai, selamat barokah dunia akhirat. Amin. Tentang rezeki soal itu Allah yang Udah ada yang atur. ngatur. Sudah ada yang atur dan tentunya tidak lepas dari doa para kiai-kiai. Terkait dengan kepedulian pemerintah, selama ini kepedulian pemerintah itu sebatas apa terkait dengan masalah ranjau paku? Responnya kurang dari pemerintah DKI sama pihak Kapolda. Oh, hanya sebatas mungkin melihat terus dikasih arahan apa gitu, enggak? Kadang kita laporan kayak begitu, iya, nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan. Kayak Satpol PP, bang di sini ada ranjau, kayak acu aja diam. Wah, Agak cuek. Kalau nggak ada laporan melalui aplikasi Jaki, nggak ada nggak ada yang datang. nggak ada yang datang. Kalau ada laporan Jaki baru deh. Kita foto tambal ban yang di yang di jalan trotoar, kadang kan melanggar itu kalau kita. Ya. ini. Ya ini enggak, ini ya, artinya kita hanya mencari solusi bagaimana terkait dengan ini kan. Kalau kita sendiri di Banser gitu kan tidak ada wewenang untuk itu, makanya ya kita ngadu kepada yang berwenang di situ, misalnya pemerintah daerah maupun dari pihak kepolisian gitu kan, berharap ya akan ada penanganan khusus terkait ini karena memang ini mereka aksinya ini tiap hari selalu ada dan nggak tanggung-tanggung yang dia bawa ini ya juga hasilnya nggak main-main ini.
Ini 3 hari segini ya, apalagi kalau 1 bulan, setahun, apalagi beliau udah sampai 2 tahun, artinya sudah numpuk nih. Kalau dikiloin mungkin bisa seember C. yang 1 pel itu ya. Kilo. Ini aja pernah ngalami juga kan sebelum nih cerita sebelum menjadi apa pegiat sabar juga. Iya. Berawal Korban jadi juga. korban dulu. Wah. Kalau nggak jadi korban mah nggak ada yang ini masa bodoh. Makanya Oh korban juga. korban. Semuanya berawal pasti korban. Berapa kali jadi korban itu? 3 3 kali. pas bawa customer si penumpang, Hmm. customer belum dianterin di pertengahan jalan Oh kena. kena posisi belum dapat uang panglaris lah, uang cash. Coba sahabat. Udah nggak punya uang gitu kan, belum ada penglaris, tahu-tahu ban motornya bocor, dan bocornya itu kita tahu karena ranjau rangka payung yang disebar oleh orang yang bertanggung jawab. Ya ini tentunya kita menolong itu bukan karena kita mampu atau bisa ya, karena kita juga merasakan bagaimana ketika kita juga berada di fase itu. Korban ranjau juga, kita merasakan itu. Makanya kami berharap untuk pemerintah dan aparat-aparat terkait mohonlah ditindaklanjuti terkait hal-hal tersebut. Nah ini sangat bahaya. Ini sahabat Usmanto nih terkait Suka dukanya suka duka, Ranjau. suka duka mencari apa namanya menjadi sabar ini apa suka dukanya? di jalan. Tadi korban ranjau, tadinya korban ranjau 2 kali kena ranjau di Pancoran sama di seberang DPR. Jadi nggak lihat orang dorong motor kena ranjau kasihan. Terus cari magnet di lapak barang bekas, dapat magnet buat nyisirin ranjau, alhamdulillah dapat ranjau tiap hari. Apa namanya? Minta tolong buat Pemda DKI yang laporan kami direspon masalah sebaran ranjau rangka payung. Kami udah 3 kali lapor ke Pemda DKI, laporannya kurang memuaskan, kurang tegas masalah sebaran ranjau rangka payung ini. Kalau dari sahabat TB nih, apa kesan-kesannya? Saya sih kesannya sih harapan pemerintah sih tegas. Kalau dalam hal ranjau itu walaupun itu sepele tapi mencelakakan orang. Lebih bahaya sih ketika malam. Kalau malam dia kena ranjau, maaf ya, terjadi ya hal-hal yang antara begal apa kan kita nggak tahu namanya. Jadi musibah harapan itu. kedepannya Lebih tegas dalam hal ranjau itu supaya kita aman lah dalam berkendara. Nah, waktu menjalankan itu, apa tanggapan warga nih atau pengendara lain terhadap sahabat nih? Misalkan ada, bang ngapain bang di situ bang, tabrak nih, atau ada, oh iya saya bantu pak, ayo pak kita sama-sama, gitu kan? Apa tanggapan dari pengendara lain ketika sahabat ini turun di jalanan? Sahabat TB Kalau mungkin? saya sih pernah ngalamin nyari waktu di Semanggi. Alhamdulillah sih orang lain responnya ada, ngebantu ibaratnya ngasih hajat lah, ngerem. Rata-rata sih ojek online membantu bang, ibaratnya berhenti dulu ya udah bang, nyari. Ada kepedulian. Iya. Kemudian Tapi kalau polisi kadang jarang, kadang misir kadang malah awas bikin macet aja gitu. ganggu lalu lintas. Iya. Ya kita paham lah, mungkin kita juga harus paham juga ke situ. Pulang kerja aja tuh. Pulang kerja mungkin ya kita juga harus tahu ini juga waktu kapan untuk membersihkan, jangan sampai juga kita mengganggu apa namanya pengguna jalanan juga. Iya. Gitu kan. Sementara kita memang kasihan gitu kan, Iya. kalau ada ranjau gitu kan kita nggak bersihkan, tapi di satu sisi juga ada pengendara yang mungkin butuh Kepedulian. kenyamanan gitu kan. Gitu. Ya. Kadang kalau kita kan sering nge-live tuh di Facebook, IG, ada tanggapan-tanggapan netizen lah yang ibaratnya kita viral lah, pengen viral sih. Ibaratnya saya lah, ibarat yang nyebarin ranjau apa. Kadang mulut-mulut netizen yang lebih bahaya. Oh iya.
ya netizen. Tapi kita sebenarnya sih saya live itu supaya ngasih tahu waspada. Dari Semanggi ini ada ranjau banyak. harus itu kalau kalau viral situasi kan gitu. mau ditanggepin. Iya, kalau Ibaratnya. kita mengabarkan sesuatu live malah bagus, artinya update ya. Misalkan saya rencana mau ke Tebet gitu kan, lihat TikTok gitu kan, pas lihat TikTok tuh ada live gitu kan, sahabat ini awas hati-hati, pasti kan kita akan berpikir oh iya nanti saya akan lewat sana gitu kan. Setelah mengetahui ada informasi seperti itu, artinya kan saya harus bagaimana kan gitu kan. Nah ini ya memang sih gini, artinya jangankan kita gitu yang berbuat baik, walaupun Nabi Muhammad dulu Nabi kita itu aja musuhnya ada. Iya. Ya notabene Nabi itu jelas-jelas benar, apalagi kita gitu. Makanya untuk hal itu udah abaikan saja, yang penting kita tetap niatnya lillahi ta'ala. Niatnya lah ya. Lillahi ta'ala, ikhlas, tidak ada embel-embel apapun. Ya yang kita harapkan adalah alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk kemaslahatan masyarakat. Iya. Ya sahabat. Dan sahabat, saya mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya kepada sahabat Usmanto dan juga sahabat TB yang tidak pantang menyerah, selalu istiqomah untuk menebar kebaikan. Mudah-mudahan semua yang dilakukan adalah akan mendapatkan barokah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin cukup ngobrol-ngobrol kita kali ini. Tentunya kami berharap sekali lagi kepada aparat pemerintah daerah maupun kepolisian dan pihak-pihak yang terkait untuk bisa mengkondisikan hal tersebut supaya tidak ada lagi kecelakaan atau kejadian-kejadian yang mencelakakan pengendara kendaraan. Demikian, terima kasih sahabat Usmanto. Ya, terima kasih banyak. Diminum dulu kopinya. Oh, iya. Ya, terima kasih sahabat-sahabat. Mohon izin kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Syukran wa dumtum bil khairi wal barakati wa najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banser solid satu Komando.